Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jusmirat, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi, kelas A 2020. Jadi pada kesempatan ini kita akan menguji data dalam bentuk variabel untuk uji korelasinya atau uji keterkaitan hubungan, tetapi keterkaitannya ini bukan tentang sebab akibat, tapi hanya tentang pengaruh variabel 1 dan variabel 2, variabel 1 dan variabel lainnya. Di sini sudah tersedia data yang fiktif, tetapi sebisa mungkin untuk disesuaikan dengan data aslinya. Di sini ada 20 responden dengan 4 variabel. Setiap variabel itu memiliki 5 instrumen pertanyaan. Nah, hasil dari total 5 instrumen pertanyaan setiap variabel ini saya buat menjadi seperti ini, yaitu X1, Y1, Y2, dan Y3. Data ini saya akan pindahkan ke aplikasi software SPSS. Tampilannya seperti ini. Jadi X1 ini adalah variabel terikat yang saya beri label dengan hasil belajar siswa. Y1, Y2, Y3 ini adalah variabel bebas, itu frekuensi belajar siswa, perhatian orang tua, dan peran orang tua. Jadi sebelumnya saya berikan informasi bahwa data fiktif ini saya sesuaikan tentang bagaimana pengaruh frekuensi belajar siswa terhadap perhatian orang tua. Nah, tidak perlu berlama-lama, ini adalah data yang saya pindahkan dari Excel ke aplikasi software. Nah, untuk masuk ke analisis korelasi itu kita pilih correlate, lalu Beef rate. Nah, sebelumnya kan sudah saya pindahkan, jadi dia langsung muncul di kolom sebelah kanan. Jika belum dipindahkan maka terdapat di kolom sebelah kiri ini. Klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Datanya akan muncul seperti ini. Ini adalah tabel korelasi. Di sini kita bisa baca bahwa hasil belajar siswa pada variabel hasil belajar siswa dengan variabel frekuensi belajar siswa memiliki percent correlation sebesar 0,860, yang berarti ini kuat dengan signifikan lebih kecil daripada 0,01, artinya memiliki hubungan yang signifikan atau berlaku secara umum. Begitupun dengan variabel perhatian orang tua terhadap variabel belajar siswa dengan percent correlation 0,792 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,01, maka ini mengartikan bahwa hubungan kedua variabel ini kuat dengan signifikan yang berhubungan. Pada peran orang tua dengan hasil belajar siswa, kita bisa lihat dengan hasil percent correlation-nya adalah 0,541, yaitu berarti sedang, dengan signifikan 0,14. Ini masih memiliki hubungan yang signifikan atau masih berlaku secara umum. Itulah hasil membaca dari korelasi secara Beef rate. Tapi selanjutnya kita akan mencoba untuk mengontrol salah satu variabel untuk dibuktikan bagaimana pengaruhnya terhadap variabel lainnya. Kita klik ikon analyze, lalu masuk ke correlate maksudnya, dan masuk ke partial. Nah, di sini sudah tampil. Yang akan saya gunakan sebagai variabel pengontrol adalah perhatian orang tua, dan variabel yang dikontrol adalah 3 variabel ini, yaitu frekuensi belajar siswa, peran orang tua, dan hasil belajar. Jika sudah seperti ini, langsung saja klik klik OK. Nah, di sini sudah ada tabel partial correlation ya. Sudah bisa tampil. Jadi di sini didapatkan nilai signifikan sebesar 0, pada pertama ini didapatkan nilai signifikan 0,19 dengan nilai korelasi sebesar 0,541
0,533, maka bisa disimpulkan bahwa variabel frekuensi belajar siswa ini memiliki hubungan yang sedang dengan variabel peran orang tua tanpa adanya variabel kontrol, yaitu perhatian orang tua. Nilai korelasi bernilai positif di sini bernilai positif karena 0,019 memiliki arti semakin meningkatnya peran orang tua, maka semakin meningkatnya juga frekuensi belajar seorang siswa. Selanjutnya pada peran orang tua, di sini didapatkan nilai signifikan sebesar di sini kita lihat di sini frekuensi dengan hasil belajar siswa. Didapatkan nilai frekuensi sebesar 0,004 dengan correlation sebesar 0,634, maka bisa disimpulkan bahwa variabel frekuensi hasil frekuensi belajar siswa dengan hasil belajar siswa itu bermakna signifikan dengan tanpa adanya variabel kontrol, yaitu perhatian orang tua. Nilai korelasi ini juga bermakna positif, yang memiliki arti semakin meningkatnya frekuensi belajar siswa, maka semakin juga meningkat hasil dari belajar siswa. Hasil belajar siswanya di sini dan di sini. Nah, dari kedua pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa dengan nilai korelasi sebesar 0,533 dan 0,004 ini terjadi penurunan dari nilai korelasi sebelumnya. Jadi bisa kita lihat di atas ini terjadi penurunan nilai korelasi frekuensi belajar siswa dan hasil belajar siswa yang sebelumnya 86 860 dan juga frekuensinya juga 860, tetapi mengalami penurunan pada tabel kedua ini menandakan bahwa hasil belajar siswa dan frekuensi belajar siswa ini memiliki hubungan yang sedang secara signifikan dengan variabel perhatian orang tua. Jadi ini memiliki hubungan secara signifikan, sedang secara signifikan dengan perhatian orang tua karena mengalami penurunan. Jadi ini variabel perhatian orang tua juga memiliki pengaruh terhadap frekuensi belajar siswa dan hasil belajar siswa. Namun yang lebih berbeda dari hasil partial correlation yang kita dapatkan hari ini adalah pada peran orang tua, di mana didapatkan signifikan sebesar peran orang tua dengan hasil belajar didapatkan signifikan sebesar 0,35, yang berarti bahwa ini sudah tidak signifikan atau hanya berlaku pada orang khusus, pada hal-hal khusus, artinya tidak berlaku secara umum, dan juga persen korelasinya ini sangat kecil atau 0,051, yang berarti sangat lemah. Nilainya sangat lemah dan tidak signifikan tanpa adanya variabel kontrol, yaitu perhatian orang tua. Maka bisa disimpulkan bahwa karena nilainya ini masih positif, nilainya masih berbentuk positif, maka menandakan juga bahwa semakin naik peran orang tua maka semakin naik juga hasil belajar siswa. Namun di sini terlalu merosot dari nilai korelasi yang sebelumnya itu
hasil belajar siswa dan peran orang tua berada pada percent correlation 0,541, sedangkan pada tabel kedua yang telah dikontrol salah satu variabel itu perhatian orang tua, maka berubah dari peran orang tua dan hasil belajar siswa itu persen korelasinya itu menurun dari 5,541 menjadi 0,51, dan juga signifikannya yang sebelumnya itu 0,14 yang masih positif menjadi maksud saya nilai signifikannya yang masih di bawah 0,05 pada korelasi yang telah dikontrol ini, dia sudah berubah menjadi 0,835 yang menandakan bahwa dia sudah tidak signifikan lagi atau sudah tidak berhubungan, tidak berkaitan lagi, dan hanya berlaku secara khusus, bukan lagi secara umum. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai korelasi sederhana dan korelasi berganda atau pada korelasi Bifred dan partial. Jika ada kesalahan dalam saya, mohon kritikan dan sarannya serta pembenahannya untuk pembelajaran saya ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video praktik selanjutnya.